Begitu anak-anak pendapatnya kita terima dan beri pujian, nah kamu hebat, Papa bangga dengan kamu. Itu merangsang saraf-saraf jeniusnya untuk berproduksi dengan baik di otaknya, saudara. Itu hebat sekali. Pengalaman saya pertama itu tahun 83, waktu saya menyelidiki ayat ini. Saya itu bersyukur begini, minta Roh Kudus cara yang sama, dalam arti untuk belajar. Saya kalau dapat rahasia kebenaran, saya minta dua saja. Satu, berikan saya fakta. Dua, berikan saya ilmiahnya. Kalau firman ini ketemu faktanya dan ketemu ilmiahnya, nggak ada dunia bisa membantah. Nah begini faktanya. Waktu itu saya tinggal di Jerman, ya, saya tinggal di Jerman cukup lama. Hari itu saya berkunjung ke rumah seorang teman, dia pendeta. Waktu saya masuk karena sudah janjian, ada satu kejadian yang unik. Bapak ini, pendeta ini dengan anak lakinya kira-kira umur 6 atau 7 tahun saya lupa, sedang diskusi tentang lukisan yang mau dipasang. Nah saya tahu adatnya orang Jerman, saya menghormati, jadi saya tetap tunggu di pintu, tapi dalam rumah sudah. Nah si punya rumah pun nggak perlu negur saya. Nah itu orang Jerman, memang kaku, tapi kita harus saling menghargai. Jadi kalau saya pakai tradisi Jawa, saya tersinggung, ada tamu kok didiamkan, saya pulang. Nah nggak bisa, orang Jerman nggak begitu. Kalau dia masih ada urusan, dia harus selesai dulu walaupun saya sudah janji. Jerman dan Belanda adalah dua suku bangsa. Kalau mereka lagi makan, mereka nggak akan ngomong apa-apa. Yang lihat mereka makan, yang mengucapkan selamat makan. Kalau kita kan tidak. Kalau kita makan, lihat ada orang nggak ikut makan, kita nawari. Orang Jerman tidak. Masa bodoh kan? Itu bedanya. Nah, jadi saya diam dulu di situ, saudara. Saya tunggu. Apa ini? Kenapa? Akhirnya saya tahu hal yang luar biasa. Ternyata hari itu si pendeta lagi beli lukisan dan mau dipasang. Waktu dia mau paku untuk gantung lukisan, anak ini nyelonong, Pak, jangan digantung di situ. Di situ saja anak kecil. Anak ini usul lukisan ditaruh di pojok bawah. Nah, kalau kita kan anak kecil tahu apa? Nah, begitu. Tapi orang tua ini saya kagum. Oh, sehebat. Jadi maumu di mana? Di situ saja. Situ mana situ? Oke. Ayo kita letakkan. Nah, pas saya masuk, mereka dua lagi di pojok ruang tamu itu naruh itu. Setelah ditaruh, mereka dua jalan ke pintu masuk. Ada saya. Nah, ada Om Daniel datang. Ayo kita lihat. Kalau kamu ingin lukisan taruh di situ, orang datang bisa lihat tidak? Saudara, saya itu bersyukur karena ayat tadi, belajarlah dari anak-anak. Ini ya, saya mau temukan, Tuhan terima kasih. Saya itu diantara semua sifat anak, satu yang paling saya suka. Anak kecil itu kalau lagi bohong, ngapusi orang Jawa bilang lagi bohong, ngomong, ketahuan gak kalau dia bohong? Nah, saya tidak bisa menggambarkan mimik wajah anak-anak yang saya paling suka ketika melihat anak kecil bohong ngomong ke orang tuanya. Ngomongnya bohong, wajahnya ngomong tidak. Mulutnya berkata tidak, tapi wajahnya berkata jujur. Bisa bayangkan nggak? Saya nggak bisa ngelukisan, ngerti nggak maksud saya? Karena anak kecil itu polos, sudah. Wajah mereka itu kalau lagi bohong itu nggak bisa disembunyikan. Ketahuan kalau lagi bohong. Ngerti nggak maksud saya ini? Kok kayak bingung sih wajah saudara juga ini? Nah, maka itu saudara, saya itu punya hobi yang unik. Berapa teman yang tahu saya itu aneh? Saya ini kalau melihat anak kecil tidur, bayi tidur, saya itu bisa berlama-lama melihat ekspresi wajahnya. Saudara, maaf ini saya persingkat. Wajah, apa bedanya wajah anak kecil tidur dan wajah orang dewasa tidur? Wajah bedanya jelas.
wajah anak kecil tidur nggak ada gambar duitnya. Dah itu saja, gampangnya. Loh, lihat aja, wajahnya polos, lucu, aduh, gemes sekali. Ngerti toh maksud itu? Kalau wajah kita tidur, duit, mana gambar duit cuma duit. Maka itu saya itu bisa berjam-jam melihat anak kecil tidur itu bisa nikmat. Tahu kata ayem? Kalau orang Jawa ingin belajar kata ayem, lihatlah anak kecil tidur. Mau ada beledek, mau ada apa, kok jadi peluk ibunya nggak pusing. Betul? Luar biasa. Itulah anak-anak, saudara. Ngerti sekarang? Belajarlah orang tua, anak-anak nggak pernah salah, kita yang salah. Cepat nonton Metro TV Sabtu dan Minggu sore. Saya lupa jamnya sekarang. Dulu programnya namanya Neni 911, sekarang namanya Super Neni. Itu program terbagus. Itu kisah nyata, bukan karangan. Keluarga-keluarga yang anaknya amburadul, yang salah pasti ayah ibunya, bukan anak-anaknya. Nah lihat sekarang, Papa di surga memberi kita 4 tempat untuk mendidik anak dan belajar dengan anak. Masih ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya, diskusikan. Oh, sebelum saya lupa, saudara, pertengahan Juni bulan yang lalu, kami suami istri diundang retreat oleh sebuah kelompok remaja di Denpasar. Saya kalau retreat anak remaja, pemuda, saya suka sekali. Kami pulang dengan satu keluarga yang sudah punya 3 anak. Anak pertama sudah umur 14 tahun. Anak kedua umur 10 tahun. Anak ketiga baru hampir 5 tahun. Jadi mereka nggak harapan lagi punya diberi Tuhan. Nah ini anak yang 5 tahun ini, kami tuh lagi di mobil. Saya belum pernah ketemu anak kecil sehebat itu. Ya, di situ diskusi akhirnya. Dan tambah 1 season lagi. Kenapa? Tiba-tiba anak ini di mobil nyeletuk, "Mami, saya bukan barang." Nah, saya tuh nggak dengar dia itu ngomong apa tadinya. Kok bisa teriak, "Mami, saya bukan barang." Anak kecil, sampai istri saya pun, "Hah?" Saudara, saya jadi bahan ngomong. Saya tunjukkan ayat ini. Kenapa tadi itu? Ya dia itu lagi cerita sesuatu, saya itu nggak dengerin. Nah, itu loh buktinya. Anak kecil itu ingin didengarkan juga. Katakan amin, saudara. Akhirnya saya khotbah 1 season lagi untuk anak itu, untuk keluarga itu. Saya bilang sampaikan kepada semua orang. Itulah anak-anak. Di mana tempat yang pertama Tuhan memberi kita perintah untuk mengajar? Cepat jawab. Salah, bukan cuma di rumah. Baca yang teliti. Apabila engkau duduk di rumahmu. Saudara, ini hebat sekali. Dengar orang tua. Sekolah terbaik untuk anak-anak kita bukan sekolah favorit, bukan sekolah mahal. Sekolah terbaik anak-anak kita adalah di rumah. Dan gurunya adalah ayah ibunya sendiri. Katakan amin. Maka itu saya setuju homeschooling, sekolah di rumah. Orang tua jadi guru langsung. Duduk di rumah, saudara. Umur yang menentukan kapan anak-anak bisa duduk di rumah itu dari umur 0 bayi sampai umur 7 tahun. Tergantung situasi lingkungannya. Bisa ada yang 6 tahun sudah nggak bisa, atau ada yang masih 10 tahun masih bisa. Duduk di rumah. Lingkungannya, fasilitas hidup menentukan. Ngerti maksudnya? Nah begini, saudara lihat Alkitab. Mengapa hanya Lukas yang menuliskan satu-satunya peristiwa dari kelahiran Tuhan Yesus sampai hari pelayanannya umur 30 tahun? Waktu umur berapa ditulis ada satu kejadian? Umur berapa Tuhan Yesus? 12. Dengar papa mama, dengar adik-adik yang belum menikah. Umur 12 itu masa puber. Tahu kata puber? Akil balik bahasa Arabnya, masa pancaroba bahasa Indonesia. Dan kalau saudara lihat diskusinya Tuhan Yesus dengan ibunya, itu kasar sekali. Kita akan menemukan anak ini kok kurang ajar. Mengapa hanya Lukas yang menulis? Karena dia dokter.
Kalau dia dokter harus tahu diagnosa umum.